Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di dalam video ini kita akan membahas mengenai kelanjutan pembahasan dari video yang sebelumnya, yaitu mengenai materi koleksi perpustakaan. Di dalam video ini, kita akan membahas 4 materi pembahasan, yaitu yang pertama, mengenai pengertian seleksi bahan pustaka, yang kedua, alat bantu pemilihan seleksi bahan pustaka, dan yang ketiga yaitu prinsip pemilihan bahan pustaka, dan yang terakhir yaitu asas pemilihan bahan pustaka. Pembahasan pertama. Pada pembahasan pertama ini, kita akan membahas mengenai pengertian seleksi bahan pustaka. Pengertian seleksi bahan pustaka. Sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai arti dari seleksi bahan pustaka, akankah lebih baiknya jika kita mempelajari terlebih dahulu apa itu arti dari seleksi? Apa itu seleksi? Seleksi merupakan kegiatan yang menyangkut perumusan kebijakan dalam memilih dan menentukan bahan pustaka mana yang akan diadakan serta metode-metode apa yang akan diterapkan kepada koleksi-koleksi tersebut. Nah, kebijakan koleksi sendiri harus mampu dalam mengomunikasikan tujuan dan kebijakan pengembangan koleksi itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui apa itu arti seleksi, selanjutnya kita akan membahas apa itu arti dari seleksi bahan pustaka, yaitu kita bisa artikan mensuplai bahan pustaka yang tepat kepada pembaca yang tepat dan dalam waktu yang tepat. Selain itu, seleksi bahan pustaka juga bisa diartikan upaya pustakawan dalam memilih koleksi yang tepat dan berhasil guna untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan lembaga penaungannya. Lalu, dasar-dasar penyeleksian bahan pustaka adalah untuk melayani pengguna lain yang lebih luas dan melayani generasi mendatang, bukan kebutuhan pustakawan semata. Dan yang berhak melakukan penyeleksian adalah personalia yang mencakup pustakawan, spesialis subjek termasuk guru, toko buku, komisi perpustakaan, dan anggota lain. Selanjutnya yaitu mengenai syarat kemampuan atau kompetensi seseorang dalam memilih bahan pustaka. Nah, apa saja sih syaratnya? Di sini ada 6 syarat yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu menguasai sarana bibliografi yang tersedia, paham akan dunia penerbit, khususnya mengenai penerbit, spesialis para penerbit, kelemahan mereka, dan hasil terbitan selama ini. Lalu yang kedua, mengetahui latar belakang para pemakai perpustakaan, seperti siapa saja yang menjadi anggota, kebiasaan membaca anggota, minat, dan penelitian yang sedang dilakukan dan yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga, memahami kebutuhan pemakai. Dan yang keempat, hendaknya personil pemilihan buku netral, tidak bersifat mendua, menguasai informasi, dan memiliki akal sehat dalam pemilihan buku. Dan yang kelima yaitu pengetahuan mendalam mengenai koleksi perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu mengetahui buku melalui proses membuka-buka ataupun proses membaca. Pembahasan kedua. Pembahasan kedua ini kita akan membahas mengenai alat bantu pemilihan seleksi bahan pustaka.
bantu pemilihan. Apa itu alat bantu pemilihan? Seperti yang kita ketahui, untuk melakukan seleksi bahan pustaka tentu saja ada sarana yang dapat membantu dalam melakukan proses tersebut. Nah, sarana tersebut dinamakan alat bantu seleksi. Di sini ada dua jenis alat bantu seleksi, yaitu yang pertama, alat bantu seleksi, dan yang kedua yaitu alat identifikasi dan verifikasi. Nah, yang pertama kita akan membahas alat bantu pemilihan yang pertama, yaitu mengenai alat bantu seleksi. Nah, alat ini adalah alat yang dapat membantu pustakawan untuk memutuskan apakah bahan pustaka diseleksi, karena informasi yang diberikan dalam alat bantu tersebut tidak terbatas pada data bibliografis, tapi juga mencakup keterangan lain yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Nah, contoh alat bantu seleksi ada 3, yaitu yang pertama, majalah, seperti tinjauan buku atau bahan pustaka lain. Dan yang kedua yaitu daftar judul untuk jenis perpustakaan tertentu. Dan yang ketiga yaitu indeks, misalnya Books Review Index dan selainnya. Nah, alat bantu pemilihan yang kedua yaitu alat identifikasi dan verifikasi. Alat bantu seleksi ini adalah alat bantu seleksi yang hanya mencantumkan data bibliografis bahan pustaka, atau kadang-kadang hanya dengan harganya saja. Alat seperti ini dipakai untuk mengetahui judul yang telah terbit, atau yang akan diterbitkan dalam bidang subjek tertentu. Nah, alat bantu ini dipakai untuk mengetahui verifikasi apakah judul atau nama pengarang yang tepat, berapa harganya, terbitan berseri atau bahan pandang dengar, atau masih ada di pasaran atau tidak, dan sebagainya. Nah, contoh dari alat bantu identifikasi dan verifikasi adalah katalog penerbit atau berbagai jenis bibliografi, misalnya bibliografi umum, subjek, nasional, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya, pembahasan yang ketiga. Di dalam pembahasan ketiga ini, kita akan membahas mengenai prinsip pemilihan seleksi bahan pustaka. Yang pertama yaitu mengenai prinsip pemilihan. Nah, apa saja sih prinsip dalam pemilihan itu? Di sini ada 3 prinsip dalam pemilihan, yaitu yang pertama, menetapkan dasar pemikiran atau starting point, dan yang kedua yaitu menentukan pilihan, apakah mengutamakan kualitas atau mengutamakan penggunaan, dan yang terakhir yaitu keahlian dan pengetahuan pustakawan, karena menyeleksi bahan pustaka tidaklah gampang. Setelah kita mengetahui prinsip pemilihan, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam pemilihan bahan pustaka. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip dalam pemilihan bahan pustaka? Di sini ada 3 pandangan. Yang pertama yaitu mengenai pandangan tradisional. Pandangan ini mengutamakan nilai intrinsik. Titik tolak yang mendasari prinsip ini adalah pemahaman bahwa perpustakaan merupakan tempat untuk melestarikan warisan budaya dan sarana untuk mencerdaskan masyarakat. Apabila nilai tidak bermutu, bahan pustaka tidak akan dipilih untuk diadakan. Dan yang kedua yaitu pandangan liberal. Pandangan ini memprioritaskan pemilihan didasarkan atas popularitas. Artinya, kualitas tetap diperhatikan, tetapi dengan lebih mengutamakan pemilihan karena disukai dan banyak dibaca atau mengikuti selera masyarakat pemakai. Dan yang terakhir yaitu pandangan pluralistik. Prinsip yang dianut pandangan ini yaitu berusaha mencari keselarasan dan keseimbangan di antara kedua pandangan tersebut, baik tradisional
maupun liberal. Dan pembahasan yang terakhir, di dalam pembahasan yang terakhir ini kita akan membahas mengenai asas pemilihan bahan pustaka. Nah, di sini ada beberapa asas-asas dalam pemilihan bahan pustaka yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu wibawa penulis buku dan pentingnya buku tersebut untuk bidang studi tertentu. Lalu yang kedua, bahasan bahan perpustakaan memuat pandangan yang seimbang, khususnya buku yang memuat masalah yang kontroversial. Lalu yang ketiga, kualitas isi bahan perpustakaan, kepantasan harga, dan bahasa. Lalu yang keempat, terbitan terbaru memperoleh prioritas di atas terbitan lama. Bahan perpustakaan lama bisa diadakan sejauh tersedia dananya dan bisa mengisi kekurangan koleksi bidang studi tertentu. Lalu yang kelima yaitu bahan perpustakaan remik, yaitu kecil atau halus, misalnya mikrofis. Jangan dirangkapi dengan bentuk buku kecuali jika ada alasan tertentu yang bisa diterima. Lalu yang keenam, setiap bahan perpustakaan rujukan, misalnya ensiklopedi, cukup diadakan satu perangkat kecuali jika ada alasan tertentu yang bisa diterima. Lalu yang ketujuh, bahan ajar diadakan dalam jumlah eksemplar terbatas. Dan yang terakhir yaitu media bahan perpustakaan dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika Lam Induk juga menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh atau distance learning, maka jumlah bahan perpustakaan dalam media elektronik atau digital perlu diperhatikan. Nah, tidak terasa kita sudah selesai dalam membahas materi koleksi perpustakaan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Dan untuk video yang selanjutnya, kita akan membahas materi yang lebih menarik. Terima kasih. Annyeong!